Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 27 bulan 12 ya, di bagian kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah senantiasa setia dengan channel ini. Walaupun sudah berganti nama, tapi tetap setia. Baik, teman-teman, kita akan kupas lagi emiten punya teman-teman yang berhasil saya kumpul di kolom komentar. Adapun emiten-emiten yang sudah saya kasih tanda lope-lope, berarti itu sudah masuk ke watchlist saya, teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan informasi ya. Apapun itu akan saya telaah dan kita akan upload ketika sudah ada hasilnya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Terima kasih ya teman-teman yang sudah memberikan support ya, baik super thanks ataupun like, komentar ataupun di share videonya. Kita akan bahas lagi nanti kalau tidak ada waktu malam ini, kita pagi-pagi karena kita masih dalam posisi libur ya. Semoga teman-teman liburannya menyenangkan walaupun satu hari lagi di bursa ya. Kita harus semangat teman-teman ya, walaupun IHSG kita terus-terusan dihajar sama bandar forennya. Ada BTPS teman-teman nih, teman kita nanyain lagi BTPS bagaimana katanya ini. Ya, BTPS dalam posisi dia udah di EMA 10-nya, cuma di sini kepala merah teman-teman nih. Kalau maaf, ini si kepala kembar teman-teman ya. Di sini juga ada gap. Nah, ini gap teman-teman ya. Nah, ini ada gap dikit. Nah, kemarin beberapa kali ada beberapa emiten yang gagal naik ke MA10 karena ada gap ya. Ada emiten apa aja tuh kemarin tuh ya. Saya lupa nyatet tuh ya. Kita itu deh. Kita harus catat nih teman-teman ya. Nanti ini akan menjadi bahan pembahasan kita selanjutnya ya. Oke teman-teman, untuk BTPS penurunannya yang di angka 82-nya belum terjebol juga ya. Ini salah satu wajib ya, ini harus kejebol. Kalaupun tidak kejebol dia harus turun ke bawah dulu. Tapi mudah-mudahan sih tidak dalam waktu dekat ya. Pinginnya ke atas dulu ya. Karena EMA 10-nya sudah mulai di bawah candle teman. Harus secara salah sih harusnya ke atas ya. Nah, dari bandar lokal juga sudah mulai akumulasi teman-teman, perhatikan ya. BTPS ini 1 2 3 4 hari ini dari tanggal 19 Desember kita lihat 19 Desember. Untuk domestiknya ada YP, CC sama DH teman-teman yang lebih banyak. YP kan tahu sendiri ya. Di sini banyak kepentingan ya. Ada bandarnya juga, UE-nya juga gitu di sini itu. Yang sering dipakai itu broker YP ya. Nah, ini terdeteksi sini sebagai bandar teman-teman. Adapun per hari ini yang keluar adalah si CC-nya sama siapa juga ada keluar sedikit. Yang ngambil banyak teman-teman kita ya hari ini ya. Nah, untuk foreign kita lihat foreign tanggal 20-nya dia baru ngambil ya teman-teman ya, baru ngambil besar gitu ya. Tanggal 20-nya dia. Tanggal 20. Nah, ada 20 nih. Kita cek siapa yang ngambil. Ada RX bagus teman-teman nih. RX sudah mulai masuk teman-teman di BTPS ya. Selama ini kan RX ngebuang saham-saham emiten besar ya. Mudah-mudahan sini masuk, salah satunya masuk ke sini teman-teman RX ya. Ini salah satu. Berarti kalau RX sudah mulai masuk, sudah mulai akumulasi, artinya sangat keren banget ya untuk BTPS ini. Ya mudah-mudahan target ya 1418 ini bisa kesentuh lah ya. Minimal sama Shadow gitu ya. Ini target kenaikannya sudah terlihat jelas ya. Di sini ada si kepala kembar. Ya seperti biasa kalau kepala kembar ini suka turun ya. Mudah-mudahan turunnya bisa sampai ke angka 899 deh. Ini gagal lagi nih. 2 kali gagal nih teman-teman ya. 2 kali gagal dia bisa udah lepas daripada MA 10-nya. Dia meninggalkan gap, akhirnya ketutup lagi, tapi dia meninggalkan gap lagi nih. Tapi mudah-mudahan yang sekarang itu karena diakumulasi sama si RX, mudah-mudahan sih sampai minimal dia nutup dulu deh ya, nutup di angka berapa nih? Ke angka 900 atau enggak 899 lah ya. Habis itu mungkin bisa go ke atas ya. Mudah-mudahan soalnya nih si bandar lokal terusan ngambil ya teman ya. Bandar lokal terus ngambil. Bandar Polri juga sudah mulai ngambil lagi ya. Udah mulai hijau-hijau sudah mulai kelihatan ya. Mudah-mudahan ini tanda titik di mana si BTPS ini bisa diangkat ke atas ya. Diangkat ke atas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke atas ya untuk BTPS ini. Kita lanjut, ada Pire ya. Maaf banget ya Pire ya. Kemarin nggak sempat dibahas, tapi sekarang sudah mulai naik tinggi. Tapi saya pikir sih harus diupdate juga untuk penurunannya ya nih. Penurunannya semuanya sudah terjebol teman-teman ya.
Nah ini juga sudah terjebol, tinggal satu lagi di angka 80. Nah ini sudah mulai masuk juga, ini juga sudah kejebol juga nih teman-teman, satu lagi nih di 93-nya ya fire ya. Saya ini masih mengawal teman kita yang nyangkut di harga 110 teman-teman ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya kemajuan ini si fire ini bisalah ke 101 dulu deh gitu ya. Nanti mungkin ada sedikit koreksi, mungkin bisa up ke atas. Ataupun besok dia menjadikan ada gap atas ya, atau di seperti kepala merah panjang, leher panjang, kemungkinan dia akan up ke atas ya. Karena secara isian nih bandar lokalnya sudah mengisi teman-teman ya per hari ini itu, jadi dia memaaf harga hari ini ya. Kita lihat domestiknya siapa, ada si XA, CP, BQ, YU ya, bagus nih. Nah teman-teman sudah pada keluar bagus teman-teman ya, berarti teman kita sudah paham apa artinya kenaikan dan bersyukur teman-teman ya. Ketika sudah naik ya bersyukur untuk diambil teman-teman, jangan sampai kita pinginnya gede gitu, pinginnya tinggi, kalau sudah untung ya udah bersyukur aja dengan apa yang didapat. Terus yang belum kejemput ya harap bersabar aja, karena ini ada 1, 2, 3, ada 3 kali ke tanda-tanda kenaikan. Saya aja menarikkan ke angka 119 teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terus di koleksi ke sana. Apa alasannya? Karena alasannya si Bandar Poren terus ngambil ya dari sejak tanggal 13 September. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman, kita perhatikan deh porennya, walaupun isinya belang-belang tapi dia tidak putus-putusnya untuk mengambil. Ada beberapa penurunan, ada beberapa penjualan tapi tidak signifikan penjualan, cenderung dia ngambil sedikit-sedikit ya. Nah mudah-mudahan si Bandar Poren ini bisa jualan di atas ya. Nah per hari ini juga bagus bandar lokalnya sudah mulai ngambil lagi ya. Smart Bali kemarin terdeteksi di sini udah bagus gitu ya. Jadi si pas ada yang tertingginya langsung beberapa hari kemudian langsung up ke atas ya, berarti Smart Bali di sini berfungsi dengan baik. Nah ini mudah-mudahan bandar si lokalnya tidak jualan di bawah ya, mendingan dia jualan di atas, ini apa harganya ya. Ini si XA, CP sama BQ sama IWA bagus teman-teman, untuk bandarnya bagus ya. Cuma tetap harus hati-hati ya, 79-nya adalah angka untuk penurunannya. Nah, mudah-mudahan dengan naiknya tinggi ini walaupun besok istilahnya dibikin si kepala kembar, si kepala merah tinggi mungkin ataupun rendah, tandanya dia mau ke atas ya. Tentang yang di 110 sabar-sabar aja, nah sedikit lagi sudah mulai bisa kesentuh ya. Oke, jadi bandar lokal bagus, bandar poren juga bagus, secara isian bagus. Si Akang ngambil ya. Terus ya si Akang ngambil bulat teman-teman untuk porennya. Oke, teman-teman, Fire bagus ya untuk itunya, untuk isiannya. Saya masih punya PR untuk ngawal Fire itu karena ada teman kita yang nyangkut di 110 ya. Jadi kita terus kawal. Makanya mohon maaf kemarinnya tidak dibahas ya. Lanjut untuk agar juga sama teman-teman. Kemarin kenapa nggak dibahas gitu ya. Mohon maaf karena sudah mulai sedikit waktunya sudah nggak cukup teman-teman kemarin itu. Tapi agar sekarang kita bahas, dan untuk Bandar Poren ternyata jualan teman, hati-hati aja. Bandar Poren sejak ambil sejak tanggal 27 September ternyata jualannya hari ini ya. Dia terus ngambil tapi jualannya hari ini. Maka berhati-hatilah. Ini agar baru dibahas ya. Nih tanda-tanda kenaikan ada ke angka 264 ya. Terus tanda-tanda kenaikan juga ada di angka ini berapa nih? 284. Ini banyak teman-teman tanda-tanda kenaikan ya, di angka 344 sama satu lagi mungkinlah di sini aja lah 429 ya. Mudah-mudahan bisa kejemput gitu ya. Nah, ini teman-teman ini kan dalam posisi si bandar porennya keluar tapi bandar lokal masuk. Nah, itulah mudah-mudahan bisa di-up ya. Bandar Poren domestik, ada NI dan teman-teman masuk, BQ, OD ini mungkin kalau ini kayaknya tipis deh bid and offernya ya. Kita cek deh. Oh iya teman-teman, tipis ya, hati-hati ya kalau tipis ya. Oke, kalau ini tipis hati-hati ya, gampang dibanting, gampang di-up ya kalau tipis itu ya. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini, untuk saat ini bisa ke atas lah, minimal dia walaupun tidak ke atas terlalu tinggi, minimal bikin kepala kembar aja biar dia bisa menentukan bahwa dia selanjutnya akan ke atas ya. Walaupun kalau besok terjadi kepala kembar, kemungkinan dia akan ke bawah dulu untuk koreksi, mungkin nanti ke atas lagi gitu ya. Untuk agar, coba agar ini apa namanya, posisi ya, posisi agar itu sekarang lagi murah teman-teman ya, lagi di posisi murahnya, masih posisi murah ya, tapi murah bangetnya di angka 86. Nah, semenjak dia longsor
terus di up ke harga tertingginya di 577, jadi jangan terlalu tinggi-tinggi lah, ke 372 juga sudah cukup teman-teman ya. Nah, ini sudah longsor lumayan teman-teman ya, udah lumayan apa namanya, udah lumayan dalam gitu longsornya ya. Jadi bisalah diangkat ke angka mungkin ke 344 ke 3429 ya, di sinilah bisa diangkatnya. Di sini juga ada teman-teman target kenaikan itu. Nah, di sini nih 392 juga ada ya. Jadi target kenaikannya banyak. Nah, kita lihat untuk penurunannya. Nah, ini dia teman-teman penurunannya harus kita perhatikan juga. Jangan sampai teman-teman terlena dengan kenaikannya. Nah, ini ada penurunan di angka 132. Itu adalah area wajib karena di situ ada gap teman-teman ya. Dan di sini juga di angka berapa nih? Sudah bagus sih 85 ya. Mungkin area sini aja teman-teman yang harus kita perhatikan ya, di angka 131-nya. Nah, itu ada area wajib untuk dikunjungi ya. Kalau dia istilahnya naiknya sementara ya sih nggak jadi masalah ya. Yang penting tanda kenaikan kita sudah tahu, dan penurunan juga sudah berapa persen lagi naik. Kalau turun cukup ya untuk istilahnya ke penurunannya sudah cukup segitu ya. Oke, ini untuk bandar lokalnya ada tadi ada siapa? Ada NI ya sama BQ ya, lumayan teman-teman. Karena ini bid and open tipis, hati-hati ya teman-teman yang punya agar hati-hati karena bid and open tipis. Tapi untuk tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini ya. Oke teman-teman, yang ngebuang siapa untuk porennya? Gus Cece teman ngebuang masih dikit, Cece juga ngebuang teman-teman ya. Cece cenderung scalpingan dia ya. Ambil 445 jual 490, artinya dia average teman-teman ya. Kalau sini 445 lebih sedikit, ini sama berarti average dia. Dan dia juga si bandar poren juga sudah mulai keluar banyak teman-teman ya, udah hampir tinggal dikit lagi mungkin ya ini si bandar porennya, karena sudah dijual semuanya habis di sini ya. Oke teman-teman, untuk agar berhati-hati aja karena poren sudah jualan, tapi bandar lokal terus ngambil teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa di up lah ke harga-harga mungkin ke 288 atau ke 2286 untuk menutup si kepala merah ini. Oke, untuk agar seperti itu ya. Lanjut ada Tron teknologi karya digital. Nah, teknologi karya digital ini belum menembus satupun yang saya gariskan, berarti dia masih sideways. MA10 lagi ditembus sama dojinya gitu ya. Nah, ini untuk tanda-tanda kenaikannya ada di angka 154 ya. Targetnya 192 aja, jangan jauh-jauh. Untuk area penurunan angka di 123 ya. Bagaimana posisi isiannya? Isiannya untuk bandar lokal cenderung dia ngambil. Cuman 4 hari ini buang, ada 2 hari ini dia ngambil ya. Kita cek yang tanggal 24-nya aja ya. Untuk domestik. Nah, di sini ada CP, ada YJ, ada HD. Bagus teman-teman ya. YB, SQ, HD, YJ sama CP sudah ngambil. Artinya ini sudah diperhatikan sama bandar lokalnya. Untuk poren bagaimana? Semenjak dia jualan ternyata per hari hari ini ya 27 dia ngambil ya. Siapa poren yang ngambil? Ada CC, wah bagus teman-teman. CC dia ngambil teman-teman ya. Untuk Tron ini CC yang ngambil, CC ngambil bulat lagi teman-teman, 3,8 ribu. Artinya kecenderungannya ke atas ada, tapi tetap harus hati-hati. Di sini ada di 122-nya ya. Untuk penurunan yang paling dalamnya di 1101. Kita Tron, kita lihat Megatron. Tron ada posisi murah teman-teman, dan juga selama ini belum bisa mencapai target ketinggi yang kedua ya. Jadi kita jangan jauh-jauh dulu teman-teman, ke sini aja ya, ke angka 276 aja. Kalau enggak tengah-tengahnya di angka sini di 207 ya. Ada dalam posisi murah teman-teman. Jadi kalau beli sekarang pun dalam posisi murah. Ya, targetnya cuma 192, saya juga enggak jauh-jauh ya. Apakah atasnya ada? Nah, ada teman-teman ya, tinggal nanti aja. Ini target yang ketiga di sini teman-teman ya. Ini target yang keempat ya. Kebalik ya, harusnya nih 32 baru 4 gitu ya. Karena dibahas ini duluan teman-teman, baru ini gitu. Nah teman-teman, untuk Tron ini ternyata kuartal 2-nya harga wajarnya cuma 57 perak. Cuman ingat masih ada EPS-nya, masih ada keuntungannya per sahamnya, masih ada lembaran teman-teman. Lembarannya masih positif, berarti ini laporan keuangannya baik teman-teman ya, walaupun istilahnya turun, tapi secara isian LK-nya masih ada positif teman-teman ya.
Tetap walaupun isinya mau ke atas, tetap harus hati-hati, area perununnya di angka 98 teman-teman, seperti itu ya. Ini CC sudah akumulasi, harusnya sih kalau CC akumulasi keren ya, harusnya di up gitu ya. Nah seperti teman-teman, untuk trend seperti itu ya. Jadi CC forex sudah mulai masuk. Ada TAI juga sama, ini mohon maaf gitu ya, baru dibahas ya. Nah TAI udah posisi, wah ini teman-teman baru teman-teman nih, emiten yang nyari di bawah ini target kenaikan 65. Nah ini juga target utamanya kita di 92 aja ya, yang terlihat jelas aja di sini. Set tuh teman-teman. Jadi kita pingin mempersimpel trading teman-teman ya. Maka si kepala merah ini jadikan rujukan aja untuk teman-teman nanti untuk arah kenaikannya. Jangan mempersulit teman-teman. Yang juga ada tanda-tanda kenaikan di mana lagi? Nah, sini nih. Nah, teman-teman 73 ya. Kalau penurunannya biarin aja teman-teman. Ini MA10-nya masih berada di bawah, masih berada di atas candle. Ini juga tanda kenaikan di angka 54-nya teman-teman ya. Ini pas banget di 50 ya. Bagus. Pas banget di 50 dan dia jatuhnya pelan-pelan. Nah, ini ya teman-teman yang bagus itu begini, jatuhnya pelan-pelan teman-teman ya. Jadi naikinnya juga nanti kalaupun pelan-pelan jadi nggak bagus gitu ya. Di sini sudah ngambil si kakak dan terdeteksi di sini bandar lokal ngambil tanggal 24 ya. Nih tanggal 24 sudah mulai ngambil. Jadi TAI ini santai aja teman-teman, kan sudah diambil lagi sama bandar lokalnya. Nah teman-teman ya, jadi ini sudah mulai diakumulasi nih ya. Jadi sangat baik untuk TAI aja, tinggal ini kan dari 50 teman-teman ya. Tinggal tunggu petikan dikit aja bisa ke angka 54-nya, sudah melewati yang 10, artinya mau uptrend ya. Ini lagi diakumulasi sama bandar lokal. Bandar Polres cenderung dia jualan, biarin aja lah. Bandar Polres ada masuk dikit ya, cuma 5 jutaan. Ini yang ngambil juga bagus ya, GR, OD, YP, AT ya. Ini broker bagus semua yang ngambilnya. Untuk TAI ini bagus tuh, tinggal ini kayaknya ya tipis deh. Kalau tipis gampang diangkat teman-teman ya untuk TAI ini ya. Ya tipis teman-teman, ini gampang diangkat teman-teman. TAI ini gampang diangkat. Dia juga sudah meninggalkan jejak di sebelah kiri, artinya si bandar lokal juga sudah mau ngambil lagi gitu kan. Udah siap-siap nampung gitu ya. Tinggal istilahnya si bandar lokalnya mau enggak gitu ya, mau apa harganya. Nah ini udah benar-benar di bawah banget teman, udah pasti 50 di bawah ya. Dan dia berdua punya pengalaman di angka 65 langsung up ke atas ya. Up ke atas mulu langsung ke atas gitu ya. Tanda-tanda juga sudah ngalai ke 132 juga bisa teman-teman. 132 harga termurahnya ya. Nah kita untuk lihat untuk 5 tahunan. Oh ini emiten yang sudah bebas daripada PR-nya teman-teman. Tapi harus hati-hati ya ini. Kenapa? Karena emiten ini adalah pembuangan teman-teman. Ini adalah pembuangan. Nanti yang menentukan emiten ini bagus apa anda itu LK-nya teman-teman. Kita lihat ya LK-nya ya. Ini yang menentukan bagus apa tidak itu LK. Tergantung LK ini teman-teman. Kalau LK-nya bagus, pendapatannya terus-terus grow, mungkin ini bisa di up sama bandarnya ya. Nah inilah masalahnya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati TAI ini, karena ini adalah emiten pembuangan ya. Jadi dia kalau dari sini ke area sini adalah masih hak prerogatif bandar untuk naikin ya. Ini kan yang suka bisa bilang nih, setiap emiten yang dilongsorkan ke bawah dia itu masih dalam hak bandar untuk diangkat ke atas. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang nyangkut gitu di area area di saham-saham IPO yang terus di kebawahin tanpa diangkat lagi, suatu saat dia akan ke atas lagi teman-teman. Karena ini masih dalam penguasaan bandar, sampai sini penguasaan bandar. Nah, disinilah saat-saat bandar jualan ya. Nah, mungkin teman-teman kira mereka jualan rugi ketika sini. Padahal mereka itu sudah jualan di sini teman-teman. Sampai di up ini udah jualan. Ini adalah untuk jualan untung aja. Berapapun dia jual harganya pasti untung terus. Ya, untung terus sampai ke harga 50 untung terus. Tapi kabar baiknya walaupun LK-nya tidak bagus ya. Tidak bagus ini LK-nya teman-teman ya. Tapi revenue-nya ada. Yang penting revenue-nya ada. EPS juga negatif ya. Net income-nya juga terakhir kuartal 3 negatif. Hanya kuartal 2 aja yang menandakan positif. Itu juga tidak miliaran teman-teman ya. Kecenderungannya seperti itu teman-teman. Kita lihat hutangnya dulu deh. Hutangnya 170. Waduh, ini udah lebih daripada angka 1 ini. Betul ya. 1,63 artinya sudah
teman-teman lebih baik teman-teman kalau baru ngambil, ingat ya, kalau baru ngambil lebih baik teman-teman lupakan saja dulu, karena teman-teman harus ngambil minimal hutangnya itu 0,5 ya, maksimal itu 0,5. Kalau ini udah mulai kebesaran teman-teman hutangnya, saya khawatir dia PKPU ya. Nah, ini buat teman-teman yang nyangkut ya, ini dalam bandarnya masih ada, sebenarnya masih ada, dan mudah-mudahan bisa diangkat ke 92-nya karena apa? Si bandarnya sudah mulai akumulasi. Ini kabar baiknya itu aja. Jadi kabar baiknya itu cuman secara LK dia tidak baik teman-teman ya. Kalau ada positif dan cenderung dia kecil pun nggak jadi masalah teman-teman. Kecil pun tidak jadi masalah, yang penting dia positif. Tapi kalau sudah begini dan hutangnya juga istilahnya sudah besar banget ya, hati-hati aja. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini secara LK kurang baik. Cuman teman-teman kalau yang nyangkut sih masih ada harapan apa, bandar lokalnya sudah akumulasi lagi. Nah, itulah tanda-tanda teman-teman emiten baik sama tidaknya itu nih. Makanya saya bilang waktu awal-awal pasti saya bilang begini teman-teman, ke saham IPO ya, ketika dia sudah harga tertingginya dan ini dikembalikan lagi ke market, artinya kembali ke retail gitu kan, wah ini mau ke sini padahal ternyata ini masih jualan. Nah, terus bagaimana dia akan memperlihatkan nanti ketika naiknya lebih tinggi lagi itu ya pakai LK-nya dibagusin dulu. Nah, makanya saya targetkan nggak jauh-jauh, gue 130 aja untuk harga murahnya aja gitu ya. Ya, saya hanya ke 92 kok gitu kan. 92 lagi, jangan jauh-jauh, soalnya ini LK-nya lagi tidak baik. Cuman kabar baiknya ternyata bandar lokal akumulasi dan dia sanggup, istilahnya sudah menyediakan dana gitu ya untuk beberapa ribu lot ya gitu ya. Ini aja 92 aja masih ada sisa, berarti masih tidak ada yang mau ngelepas juga gitu kan. Walaupun sudah disediain di 9.000 lot ya. Yang ambilnya juga bagus teman-teman. Oke, untuk TAIS seperti itu ya. Jadi dia di harga 50, cuman LK-nya hati-hati. Terus ada UNDG, UDNG, udang juga sudah naik teman-teman. Maaf ya, ini kemarin nggak dibahas ya. Nah, untuk UNDG ini lagi menyentuh MA10-nya. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya ada di angka sini teman-teman nih, di angka 43 ya. Terus ini juga bandar lokal sudah mulai masuk nih, udah masuk 2 hari. Sejak kemarin dia buangan, dia masuk 2 hari ya di tanggal 24 Desember. Nah, kita lihat untuk domestiknya ada si EKC YPGRKI. Ini kemungkinan dia cuma 843, artinya sedikit bisa masuk ke YP ya. Kalau EKC saya kurang yakin gitu ya. EKC bisa diisi sama bandar, kecuali XL, mungkin XL juga, XL Poren ya. Mungkin saya percaya adanya di Goto biasanya teman-teman ya. Yang punya XL Poren itu di Goto. Ini juga secara tahanan sudah bagus di 39-nya. Kita lihat UDNG ini, jangan di sini lihat nih teman-teman, sini nih UDNG. Ini papan akselerasi teman-teman ya, UDNG ini. Udah murah banget teman-teman. Maka teman-teman nanti aja tunggu MA10-nya di bawah candle ya. Itu kan tanda-tanda ke atas. Biasanya kalau sudah MA10-nya di bawah candle, dan ingat MA10-nya menghadap ke atas. Jangan sampai MA10-nya sudah di bawah candle tapi masih menghadap ke bawah. Nah, biasanya itu masih ada area penurunan teman-teman ya. Tapi secara ini udah bagus teman-teman. 1 2 3 4 3 hari ini ditahan di angka 39-nya. Nah, bandar juga sudah mulai ngambil ya. Kita cek deh dari tanggal 24 udah ya. Kita tengah hari ini aja, tanggal 27. Masih EKC nguasain ya. Bisa CC, bisa GR teman-teman untuk di sini itu ya. Nah, mudah-mudahan sih masuk juga, mungkin area-area si EKC juga bisa jadi teman-teman di apa namanya? Di UEDN bisa jadi EKC nih teman-teman ya. Cuma kita lihatin aja EKC ini apakah bisa menjadi bandar gitu teman-teman ya. Tapi kalau ini kan retail teman-teman. Tapi yang penting sebenarnya kalau biar kalau saya sendiri ya mengkategorikan bandar itu biasanya saya suka dari Uwei. Nah, Uwei biasanya dia itu suka diisi sama bandar, tidak mungkin istilahnya biasanya Uwei situlah biasanya yang suka menawarkan gitu kan ketika mau listing. Bandar biasanya kategori bandarnya itu kan udah ketahuan tuh, kalau yang punya emiten udah, bukan emiten,
Yang punya broker udah ketahuan, ini si ini bandar nih, kasih seperti itu teman-teman. Kasusnya kayak kasus di AADI ya. Orang lain rate cuma dapat 4 gitu, ternyata bandar bisa nguasain banyak begitu, nggak mungkin gitu kan. Kalau padahal penjatahannya cuma 4, padahal di luar itu ada pembeli besar teman-teman ya. Ada pembeli besar, makanya dia terdeteksi sebagai bandar gitu kan. Yang siap, intinya disebarin dulu siap gitu kan, istilahnya untuk mau sisa barang sini saya yang tampung gitu, seperti itu teman-teman ya. Ada yang makanya dikait-kaitkan sebagai bandar teman-teman ya. Jadi UDNG ini masih dikuasain sama teman-teman kita, cuman sudah masuk bandar, sudah mulai masuk ya, sudah mau masuk bahar ini. Mudah-mudahan tunggu aja mas sebelumnya di bawah candle ya untuk UDNG ini, walaupun ada kenaikan kadang-kadang kenaikan sementara gitu teman-teman ya. Makanya mendingan tunggu konfirmasi aja ke arah MA10 nya di bawah candle ya. Nah ini juga untuk kenaikannya sudah dilihat di sini teman-teman ya, di angka 52. Target saya itu ke sini teman, ke 77 aja ya untuk si UDNG ini. Tunggu aja putar baliknya ketika MA10 berada di bawah candle. Oke, teman-teman untuk UDNG ini ya. Karena kan ini pasar akselerasi maka cuma 10%, jadi tingkat kenaikannya bisa berjenjangnya kelihatan banget kita teman-teman untuk biasanya untuk saham-saham akselerasi. Ada PMMP nih, PMMP. Di 415 apa nih? PMMP katanya. PMMP bagaimana? PMMP teman kita nyangkut di mana nih? 415 ya. 415 jauh banget teman. 415 di mana ya? Jauh ya. PMMP. Ya kalau udah 415, jauh banget PMMP 415. 415 di pucuk berarti sini teman-teman ya. Pucuk sini ya. Iya di pucuk sini teman-teman. Ini lagi di downtrend kan PMMP ya. 239. Oke, kita lihat untuk LK-nya, kita lihat LK teman-teman. Kadang-kadang suka berpengaruh dari LK ya. Iya. LK-nya ternyata teman-teman kurang bersahabat. Dari 834 miliar rugi 22 miliar. Kan jomplang banget teman-teman ya. Kalau kuartal 1 sih masih mending, tidak terlalu jomplang ya. Ini kuartal 2 sama kuartal 3-nya jomplang banget nih. Untuk revenue-nya malahan ruginya juga luar biasa gitu ya. Waduh gitu ya. Nah beginilah teman-teman, ada berhubungan antara LK, bandar dan candle gitu kan. Sementara ini sebenarnya teman-teman si PMMP ini kalau dibuang sama bandar lokal teman-teman ya. Foreign juga lagi ngebuang teman-teman ya. Jadi ini harap bersabar aja yang punya yang punya PMMP ya. Karena pembuangannya juga sangat masif ini dari bandar lokal dan foreign. Nah, kenapa mereka mau ngebuang? Karena banyak yang nerima gitu aja. Yang nerima siapa? Teman-teman kita nih, perhatikan ya. Kita cek dulu deh dari tanggal 2 aja ya. Nah, teman-teman semua YP juga ya. Pada di sini terdeteksi sebagai pembuangan terus bandar lokal atau foreign yang ngebuang. Ya, bandar foreign juga kemarin ada rintik-rintik ngambil cuman ngebuang lagi, rintik-rintik ngambil buang lagi. Terus aja begitu, teman. Tapi bagus ini ditransaksikan dengan baik. Ada beberapa hari dia si foreign ini libur, tapi bandar lokal juga ada akumulasi buang. Tapi pembuangannya lebih besar daripada pengambilannya ya. Kita akan tunggu teman-teman ini MA10-nya masih terus downtrend. Biasanya kalau dia turun, teman-teman, kalau dia turun ya, tetap harus ada yang namanya kenaikan. Untuk kata 40% dia turun harus ada kenaikan. Ya, ini juga sama, naik dikit kan, nanti turun lagi sekitar 30%-an. Nah, ini sudah saatnya dia itu ditaikan dikit lah teman-teman, karena sudah mulai 30% ya. Karena persiapan penurunan, perhatikan teman, perturunan ke sini nih. Ke sini ya nih, ke sini nih. Ini 40, sekitar 40%-an kan. Mah diangkat dikit. Nah, manfaatin aja kalau teman-teman yang masih nyangkut di sini masih bisa kejemput ya. Karena ini penurunannya sudah mulai 30% lagi. Ya. Nah, ini masih dalam posisi downtrend teman-teman. Sekarang itu posisinya di 30% dari harga sini.
artinya biasanya suka ada kenaikan dikit ya, manfaatin aja itu teman-teman kalau istilahnya teman-teman pengen keluar ya, karena benar lokal dan foreign cenderung dia terus buangannya. Jadi MA10 juga masih berada di atas candle, jadi ini teman-teman harap bersabar aja ya ketika dia ke bawah terus, karena dalam masa-masa downtrend perhatikan ketika dia turun begini sangat-sangat tajam banget turunnya. Tapi benar setiap penurunan itu pasti ada kenaikan dikit, makanya nih manfaatin aja nanti kenaikan sedikit untuk bisa lepas gitu teman-teman ya, ataupun bisa take profit gitu ya di angka-angka biasanya tidak jauh daripada angka 93an, atau mudah-mudahan sih bisa menyentuh angka MA10 nya 90 gitu teman-teman di sini ya. Itu mungkin tanda-tanda kenaikannya untuk mencegah dia terjadi UMA ataupun disuspend ya. Dia harus menurunnya secara pelan-pelan, dan setiap penurunan 30% 40% dia harus di up ke atas. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nanti mungkin tanda-tandanya si bandar lokal sudah mulai ngambil dikit, 2 hari atau 3 hari baru di up ke atas, untuk mempertahankan supaya tidak kena UMA ataupun tidak kena suspend. Lanjut untuk visi ya. Ini PC midi PC. Nah ini masih dalam ini nih. PC juga sama teman-teman, ini yang saya masih tanda tanya itu ini teman-teman nih, pengambilan yang besar ini ternyata tidak diimbangi dengan pengambilan daripada bandar lokalnya, tapi di sini cenderung dia ke atasnya, itu yang menjadi penasaran saya teman-teman ya. Ada beberapa emiten yang seperti itu kan, seperti ini ya. Nah ini untuk PC harap bersabar aja teman-teman, dalam posisi downtrend kemarin dia ada up ke atas tapi dikempesin lagi, tapi secara MA dia masih dalam keadaan downtrend ya. Ini harap bersabar aja, mudah-mudahan ditahan di area sini ya PC ya. PC kita lihat PC Nah teman-teman ini lagi dibanting teman-teman, lagi dibanting di bawah harga kemarin ya, waktu keren rendah banget gitu ya, waktu listing gitu. Ini harga IPO-nya sudah terlewati ya. Ini adalah salah satu emiten yang sudah di-up lagi diserahkan kepada market teman-teman ya. Market teman-teman manting. Mungkin kemarin itu waktu di sini nih tergoda gitu ya. Siapa tahu nanti katanya setelah dilempar begini pasti katanya di-up lagi nih minimal segini gitu kan. Cuma sebentar doang. Saya aja kemarin aja hanya menarikkan ke angka 516, artinya tidak sampai juga. Ini ke 342 tidak sampai, ke angka 323 juga tidak sampai, dan terakhir di 178 juga belum sampai. Artinya ini masih mau melanjutkan penurunan, biarkan aja teman-teman ya, karena dia juga sudah mulai melihatkan target kenaikannya di angka 99. Kemarin sempat disuspend kan di sini ya, karena penurunannya terlalu signifikan, makanya kemarin ditahan di sini, makanya sekarang lagi ditahan lagi. Biasanya 3-4 hari dia harus kalau perlu mas sebulan dia sideways, biar kalau mau turunin lagi dia tidak kena suspend lagi gitu kan. Nah seperti itu teman-teman untuk PC. Jadi ini si bandar lokal juga masih ngebuang teman-teman, jadi harap hati-hati aja, tinggal nunggu. Kadang-kadang suka ada kejutan gitu kan, walaupun sini kejutannya ternyata si bandar lokal jualan gitu kan. Nah seperti itu teman-teman, untuk tanggal 20 kita cek ya, tanggal 27 nya YP, IH, PG yang ngambil, MG keluar, teman kita juga pada keluar, pada juga keluar, tapi sini terdeteksi bandar lokalnya keluar. Untuk foreign semuanya keluar teman-teman ya. Untuk foreign semuanya keluar, ada yang average sebentar dikit ya, si AK dia ngeluarin 26, average dikit dia sekitar 7 ribuan baru dia ngebuang. Akhirnya lagi terus pembuangan daripada bandar foreign sama penloka. Ya teman-teman harap bersabar aja, nunggu MA10-nya di bawah candle ya. Mungkin itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan dia. Kalau sekarang masih ada pembuangan secara masif dari bandar-bandar lokal dan foreign, teman-teman lebih baik teman-teman diam aja dulu. Kalau mau average diam aja dulu ya. Kalaupun mau ngambil diam aja dulu, kecuali yang nyangkut juga diam aja dulu, karena MA10-nya belum di bawah candle. Dan pengambilan daripada dua bandar juga, bandar lokal atau foreign, belum signifikan atau malah sekarang malahan dari pembuangannya. Ada MTEK. Ini MTEK kemarin semenjak kemarin susah dibuka ya. Nah sekarang sudah kebuka teman-teman. MTEK di penurunnya dikit lagi teman, di 481 ya. Kirain saya mau ke 481 ini untuk menembus PR, PR-nya ada dua teman-teman, satu di 480 481, satu lagi di 470 ya. Ini penurunan sudah berapa persen dari sini? 20%.
Kalau sampai titik ini berapa persen? 24%. Cukup, harusnya sih ditahan dulu teman-teman ya. Cuman dia masih punya jatah satu candle merah lagi nih. Satu candle merah lagi ya, tanda penurunan. Nah, teman perhatikan. Meskipun meskipun candle turun teman-teman, perhatikan bandar lokal dan foreign. Perhatikan nih, dia hanya membuang sedikit saja selama 2 hari. Bahkan bandar foreign juga cenderung sekarang ngambil, teman EDU BKI ya ngambil. CC kalah keluar. Tapi kalau teman-teman perhatikan, bandar lokal sama foreign itu cenderung ngambil sampai ke atas. Malahan dia bandar lokal yang cenderung jualan juga hanya sedikit aja, cuma dua kali. Nah, mudah-mudahan sih ini mungkin di area sini ataupun besok mungkin ya, besok tanggal 30 terakhir ya. Mudah-mudahan sini ada pantulan. Cuma secara istilah suka ada satu candle lagi, biasanya 3 kali candle teman-teman ya. 3 kali candle merah ya. Cuman tenang aja, MTEK ini ternyata walaupun isinya si kanalnya diturunin, tetapi dia sebenarnya lagi diturunin sebentar sama bandarnya, biar untuk menurunkan tensi. Biasa teman-teman nih, yang mau keluar silahkan keluar gitu, yang mau take profit silahkan take profit. Nah biasanya seperti itu. RX juga sudah keluar, BB juga sudah keluar. Cuman ini sebenarnya hanya sedikit aja yang keluar teman-teman ya. Itu untuk domestiknya, BB sama RX domestik teman-teman. Yang ngerejain itu kan RX foreign ya. Nah meskipun dia pembuangan, tetapi yang ngambilnya emang bagus teman-teman. Perhatikan foreign untuk tanggal 27 di sini kan ada pengambilan nih, tuh hijau ya pengambilan. Artinya penurunan ini sebenarnya lagi diambil sama bandar foreign ya. Lokal juga ngambil, cuman per hari ini doang dia nurunin tensi si bandar lokalnya ya. Sebenarnya kecenderungan ke atasnya ada teman-teman, karena tanda-tanda kenaikan aja sekarang sudah dilihatkan sama mereka di sini nih. Pas hari ini tuh dikasih tanda kenaikan di 519. Itulah adalah area kenaikannya. Oke. Untuk MTEK sebagai informasi sebenarnya target sudah tercapai ya yang kedua kali. Berarti kan nanti kalau ke depannya ini hanya target biasa aja. Target biasa aja teman-teman ya. Ada di sini nih. Yang ketiga kalinya di area tanggal 17 bulan 12 yang waktu itu. Nah, sekarang itu sebenarnya bandar foreign sama si lokal itu lagi akumulasi ya. Terlihat jelas teman-teman di sini ke atas. Ini juga hijaunya royo-royo gitu kan. Walaupun ini istilahnya sih secara harga wajar 266, tapi di sini ada harga bandar. Sudah tidak akan berkutik harga wajar juga teman-teman kalau sudah berhadapan dengan harga bandar. Jadi MTEK cenderung walaupun turun tapi lagi diakumulasi sama bandar lokal dan foreign. Adapun pembuangan hanya sedikit aja. Pandangan per hari ini tanggal 27 ternyata si foreign sudah ngambil kembali. Satu ini SCMA ya. Soalnya ada yang nanya, ada beberapa lah langsungnya sama SMA nya, soal salah satu ini apa satu grup gitu ya. Dan si SMA juga pas banget di harga penutupan. Pas banget ini di harga penurunannya di sini. Cuman belum lewat, karena belum lewat maka saya tidak akan cabut ya, biarkan aja di situ. Mudah-mudahan ada pantulan di sini ya. Nah ini juga sama teman-teman, jadi si SMA juga menandakan ada tanda-tanda kenaikan juga ke arah sini. Artinya walaupun dia ke bawahin, tetap dia pasti akan ke sini lagi menjemput si kepala merah. Ini sudah banyak kepala merahnya teman-teman. Nah ini kita hapus aja, jangan, udah lewat cuma dikit nggak jadi. Kita hapus aja nih ya, kalau sudah melewati dikit. Makanya kemarin ngegeser dikit ini. Yang sudah ketembus sebenarnya teman, targetnya sudah ketembus, kita hapus aja. Nah udah biarkan aja gitu, biar nggak ngalangin lah. Nah ini target sebenarnya target untuk ini target yang keempatnya teman-teman, tanggal 12 bulan 12 nih, belum kecapai ya. Nah untuk bandar foreign, kalau di SMA ini lagi keluar, perhatikan lagi keluar ya. Ada tahanan lagi di angka 132. Nanti ke teman-teman kalau mau ngambil 132 nya, tunggu biasa EMA 10. Perhatikan ketika EMA 10 dia berada di bawah candle, perhatikan dem. Di sini juga sempat ngangkat, cuma gagal, nggak jadi masalah gagal. Yang penting teman-teman punya ruang tersendiri gitu kan. Jangan pernah ngambil emiten seperti ini, walaupun ada kenaikan biasanya sementara teman-teman ya. Oke teman-teman, udah sampai garisnya nih ya. Bandar foreign cenderung jualan, tapi bandar foreign cenderung jualan, tapi bandar lokal masih ada di atas. Artinya ini lagi diakumulasi sama bandar lokal. Adapun bandar lokal hanya ngejual sedikit aja teman-teman ya. Dari dari penjualannya hanya sedikit aja. Nah
Di sini ada si BK domestik aja BK atau YUBK tuh. Ini domestik teman-teman. KTP-nya KTP kecamatan ya. Tapi yang ngambil juga walaupun si BK ngeluarin barang, tapi yang ngambil broker bagus, MG, CP, EP ini ya. Oke lah, bagian daripada retail gitu. Cuman MG kadang-kadang banyak juga di sini ada bandarnya. YB juga sama, SQ juga sama, CP juga sama, apalagi si YP gitu ya. Jadi walaupun ada pembuangan tapi dia sudah menandakan akan ke angka 161 ya. Biarkan saja dulu dia turun, teman-teman. MA10 juga masih berada di atas candle ya. Jadi yang spekulasi beli lebih baik tunggu aja ya. Nanti kalau mau average lebih baik tunggu aja dulu MA10 di bawah candle, itu menjadi pertanda kenaikan. Tetapi secara MA200 sebenarnya ini lagi menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend teman-teman nih. Ini dalam posisi uptrend ya. Harusnya sih ada ganjalan dulu dikit untuk kenaikan, bisa jadi ke angka 167-nya ya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih target keempatnya terpenuhi ya di sini ya. Di angka 221 teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah berapa, takutnya nggak muat nih. Masih cukup lah teman-teman, ada 2 emiten lagi ya. Oke teman-teman, jadi untuk SMA seperti itu ya. Walaupun dia dibuangan tapi ada bandar lokal yang akumulasi, dan per hari ini juga yang akumulasinya broker bagus teman-teman ya. Biarkan aja si Poren jualan dulu teman-teman, karena si Poren memang pingin jualan aja ya. Untungnya itu sekarang itu diambil sama bandar lokalnya untuk jualan Poren itu ya. Oke, kita lanjut. Ada WG nih, WG plat merah ya. Ini koneksi saya kurang bagus teman-teman ya. Wis, WG udah sideways ini teman-teman ya. Cuman WG itu punya PR di 50 loh teman-teman ya. Punya PR di 50 ya, mudah-mudahan sih nggak ke 50 ya. Nah, ini teman-teman untuk WG di sini saya tidak punya ada kenaikannya, cuman harga di sini aja di angka 70. Teman-teman yang nyangkut di WG santai. Ini juga plat merah. Dan bandar Poren cenderung ngambil. Kalaupun ada pembuangan dia tidak signifikan, tetapi pengambilannya signifikan. Perhatikan area-area pengambilannya. Ya, di sini bulan Oktober, hasil juga sudah mulai padat juga di angka bulan November, dan 3 hari ini ngambil di bulan Desember ini kan ngambil lagi ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi terdeteksi sini sebenarnya sudah mulai ngambil. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung dia 2 hari ini ngambil. Nah, ini pertanda baik teman-teman ya. Kita lihat tanggal 24-nya. Keselang libur soalnya teman-teman. Domestik ada CC, ada DH, ada LS. Ini bagus, DH sama LS bagus. Kalau kita tidak punya banyak duit sebagai retail, lebih baik tunggu aja yang sebelumnya di bawah candle. Itu biasanya tanda-tanda akan kenaikannya. Karena sekarang sudah mulai downtrendnya, sudah mulai lumayan teman-teman ya. Kita tarik aja dari sini berapa persen. 27 kalau dari sini. Di area paling tingginya. Pas banget di angka 30%. Nah, inilah saat-saat di up kembali teman-teman ya. Saat-saat di up kembali ya untuk si WG ini. MA10 masih di bawah, masih di atas candle, jadi tetap harus hati-hati. Tunggu MA10-nya di bawah candle, karena tanda kenaikan bisa terjadi di sana ya. Jadi bandar Poren sekarang lagi akumulasi. Maaf, bandar lokal juga akumulasi, bandar Poren juga akumulasi. Jadi kecenderungan ini pembuangan ini adalah akumulasi, dan ada yang nampung yaitu bandar lokal dan Poren. Nah, mungkin sebagian retail nggak jadi masalah sih teman-teman. Nanti kalau mau average juga lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 jadi bawah candle, karena kecenderungan ke bawahnya masih ada, kecuali kalau ada tekanan dari bawah peng ke atas baru ya. Oke teman-teman, jadi bagi lagi diakumulasi sama bandar Poren. Kadang-kadang naiknya nggak ketahuan ya, bad gitu. Kadang-kadang seperti itulah teman-teman, ciri khas dari sebuah saham seperti itulah. Kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba peng aja ke atas. Oke, untuk WG sudah. Ada AMMN. Nah, ini adalah Aman Mineral ya. Wis, turunnya adalah rumah ini baru dibahas kayak ya, Aman ya. Aman kayak baru dibahas nih. Kita cek dulu penurunannya ya. Saya lagi mempelajari teman-teman penurunan teman-teman ini. Jadi di level berapa dia turun dan di level berapa dia naik. Nah, sudah 25% teman-teman ini penurunannya. Nah teman-teman, area kenaikannya sudah ditentukan, terus untuk penurunan juga sudah diperlihatkan sama teman-teman. Nah ini adalah emiten yang lagi dilongsorkan, sedikit lagi menyentuh harga tengahnya ya di 8.080-an. Ini 8.000 berapa nih tengahnya itu?
8.040-an ya. Nah, ini sedikit lagi teman-teman ya menyentuh harga tengahnya ya. Nah, ini teman-teman perhatikan dia bandar lokal itu terus ngambil, teman-teman. Bandar lokal terus ngambil ya. Ada pembuangan beberapa hari ini, 3 hari ini. Cuman sebenarnya si bandar lokal itu masih banyak barangnya ya. Terus si bandar Polen bagaimana? Bahkan bandar Polen ketika turun seperti ini, dia ngambil teman-teman hampir 13,8 miliar ya. Nih kita lihat si Polen siapa yang ngambil. Jadi teman-teman ini lagam posisi dia pengambilan ya. Di sini ada si AK, CC sama OD teman-teman. Untuk pengambilan yang paling banyak itu si AK ya. Hampir 13,2 miliar gitu kan. Nah, ini juga pengambilan lebihnya itu sekitar 13 ya. Di sini BK sampai BK lagi jualan, biarkan aja dia jualan. Bandar lokal juga cenderung 3 hari ini jualan ya, tapi dia pengambilan lebih banyak teman-teman. Dari tanggal 23. Untuk bandar domestik ya, ada YP ya teman-teman yang sudah ngambil. Hati-hati teman-teman kita ngambil nih ya. Hati-hati teman kita sudah ngambil. Biasanya dia kecenderungannya oke lah mereka ngambil, maka dia akan diinjak ke bawah-bawah teman-teman. Kalau ada bandarnya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada bandar pasti seperti itu. Kita lihat nih Aman ini, saya pengen tahu juga nih si Aman ini. (43) ya, ini masih penguasaan bandar teman-teman ya. 5,6, 4,6, 3, ini cenderung dari rugi ke untung ya, keren banget ya. Dia 5,6 triliun. Turun penghasilannya jadi 4,6 triliun. Cuman di sini kuartal 3-nya plus 3,01 triliun tapi rugi di sini 800. Jadi pendapatan banyak, rugi pendapatan di bawahnya, untung teman-teman ya. Mungkin banyak kos yang dikurangin beberapa puluh persen kali gitu ya. Untuk si Aman ini yang dikuranginnya, jadi kos-kosnya banyak dikurangin ya. Jadi 2024 itu bagus teman-teman untuk pendapatannya, dia luar biasa ya. Ini 43 nih, PR rasionya 43. Ini 129. Wah, ini murni teman-teman. Ini milik bandar teman-teman, murni milik bandar ini. Ini murni bandar teman-teman ya. Tunggu aja di arah tengah-tengah teman-teman, di antara 8040-an ya. Nah, ini mungkin ada pantulan nanti di situ. Nah, kalau saya cenderung dia ke 7.300 ya, karena hanya itu tahanannya di situ ya. Nah, mudah-mudahan kalau dia cenderung ketika turun itu di bawah seperti itu ya. Nah, ini berapa persen nih penurunnya dari yang tertinggi di sini nih. Nah, di sini aja. 23% cukup lah, 20% teman-teman ya. Untuk area itu penurunnya cukup lah segitu. Tapi mudah-mudahan ini dalam posisi downtrend teman-teman, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kalau sudah ada emiten yang seperti ini, walaupun bandar lokal ngambil, cuman kita kan nggak bisa teman-teman ngikutin bandar untuk pengambil. Contohnya teman-teman ngikutin bandar lokal nih, coba sekarang kesini ngambil, nanti kalau turun lagi ngambil lagi gitu kan, nggak bisa teman-teman. Karena bandar lokal terus ngambil gitu, walaupun dalam keadaan di sini nih, dia maaf harga kan, diambil, turun juga diambil, maaf harga lagi diambil lagi, turun juga diambil. Bahwa sekarang aja jualan cuma sedikit, artinya si bandar lokal semua masih ada di dalam ya. Tinggal Poren aja. Poren juga masih ada di dalam. Perhatikan Poren juga ngambil dari tanggal 23 Oktober dia ngambil terus, ada pembuangan tapi tidak signifikan, malahan per hari ini juga diambil sama bandar Porennya ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman, karena ini kecenderungannya seperti inilah teman-teman, dia tidak pernah ke bawahnya itu tidak pernah ke bawah dulu sampai sideways di sini tidak ada. Dia cenderung diambilnya sama kenaikan baru ketemulah MA10-nya. Sama bang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Makanya kecenderungan naik ini seperti itu. Yang penting sudah nongol MA10-nya aja. Kalau sudah mulai nongol ke sini nih, nah baru deng. Nah, seperti itulah teman. Ciri khasnya seperti itu. Perhatikan ya. Ketika dia nongol MA10-nya nongol langsung diangkat Dia sedibur dulu 1 hari nih. Di sini contohnya gitu kan, bang. Dan juga langsung seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan dalam posisi downtrend biarin aja, tapi dalam downtrendnya ini si MMN ini dalam posisi diambil sama bandar Poren ya. Nah, sebentar teman-teman, ini dalam posisi benar-benar milik bandar ini teman-teman ya. Benar-benar milik bandar ini teman-teman. Wah, itu dari angka 13.000 ya. Turunin sampai ke angka tengah. Mudah-mudahan saya ada pantulan di area 8.100-nya ya. 8.000 semuanya. Ya, di area sini dikit lagi teman-teman.
Ini juga sudah mulai ada tarikan dari bawah kan, udah ada istilahnya tekanan dari bawah supaya ke atas gitu kan. Oke teman-teman, untuk AMMN ya, tanda kenaikannya hanya dia saya sendiri. Maaf, di sini juga saya lihat gitu ya, di sini di 9.100 itu bisa ada koreksi nih teman-teman ya. Target tertingginya hanya di angka 10.500 untuk saya. Nah, ke atas juga ada kan, 11.000 juga ada. Kesonohnya ada di 12.000 ya. Nah, itu 12.800. Ini dalam posisi penguasaan Banar cenderung aman. Cuman ini dalam posisi sebenarnya kalau secara MA dalam posisi downtrend. MA 200-nya sudah di atas candle. Jadi dia harap berhati-hati aja teman-teman. Karena untuk penurunannya sudah sampai peng seperti ini. Inilah tanda-tanda penurunan yang lagi dikasihkan kepada retail ya. Nah, untuk jarak 1 tahunan dia menunggu di angka 7.500 untuk di harga murahnya. Mudah-mudahan bisa kepantul di sini ya. Di angka 7.000 berapa? 7.664. Kalau saya di angka berapa? Di angka 7.200-nya ya kalau saya. Untuk penurunan area situ. Mudah-mudahan bisa pantulkan lah di area sini ya. Ataupun kalau dia mau mantul dulu silahkan aja gitu untuk kenaikan sementara, karena secara MA dia masih dalam posisi downtrend. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Walaupun mau average lebih baik teman tunggu aja ya. Ini juga masih dalam posisi untuk 1 tahunan dalam posisi sedikit agak murah gitu ya, karena murahnya akan di angka 7.540. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Takutnya kemalaman, kita sambung lagi besok untuk ke bagian ketiganya. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa membahas emiten punya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ciao.